Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Perkenalkan, nama saya Muji Haryono. nama saya Dardo Subastion Purba. Kami akan menjelaskan proses pembuatan kertas. Dalam pembuatan kertas, bahan baku yang digunakan pada umumnya adalah pulp. Pulp terdiri dari dua jenis, yaitu pulp LBKP dan NBKP. Pulp LBKP merupakan serat yang pendek, sedangkan NBKP merupakan pulp dengan serat yang panjang. Pada proses pulper, pulp yang berbentuk lembaran akan diuraikan kembali dengan ditambahkan air sehingga menjadi suspensi serat. Prinsip kerjanya, bal pulp akan dimasukkan ke dalam pulper menggunakan konveyor. Pada saat agitator di start, baling-baling berputar dan pulp yang masuk ke dalam pulper yang sudah berisi air akan berputar di sepanjang sumbu membentuk sirkulasi turbulen. Karena adanya gerakan agitator membuat buburan pulp bergerak timbal balik yang menghasilkan gesekan, sehingga membuat buburan terurai secara intensif. High density cleaner merupakan proses penghilangan kontaminan berdasarkan berat jenis sedang sampai dengan tinggi. Kontaminan yang terdapat pada buburan pulp berupa bebatuan, baut, kawat, paku, kaca, dan lain-lain. Prinsip kerja HDC yaitu suspensi serat akan masuk ke dalam inlet cone cleaner dan membentuk gaya sentrifugal. Berat jenis yang lebih rendah akan membentuk aliran vortex pada bagian tengah, sedangkan yang memiliki berat jenis lebih tinggi akan terdorong ke bagian dinding dan akan jatuh ke bagian bawah jang trap. Buburan yang ada di tengah cone cleaner akan terdorong ke atas outlet karena adanya aliran vortex dan disebut asep. Proses refining merupakan perlakuan secara mekanikal terhadap fiber antara pisau metal yang berputar yang disebut rotor dan yang diam disebut stator. Perlakuan ini akan membuat fiber tergerus sehingga karakteristik berubah. Penggerusan fiber ini membuat permukaan fiber tersebut yang kita kenal dengan fibrilasi. Fibril yang terbentuk membuat grup OH menjadi lebih banyak, sehingga ikatan hidrogen antar fiber semakin banyak, membuat kertas yang terbentuk semakin kuat. Pada mixing proses merupakan pencampuran dari beberapa jenis bahan baku seperti pulp LBKP atau serat pendek, pulp NBKP atau serat panjang, broke, dan lain-lain, yang mana besarnya sesuai proporsi masing-masing ditentukan oleh jenis kertas yang diproduksi. Flow box atau stuff box untuk menjaga stok tetap konstan dan kemudian menuju silo. Silo di sini stok akan mengalami perubahan konsistensi yang besar, yang mulainya dari 3-4% akan menjadi 0,5%. Kemudian stok akan dipompa dengan fan pump menuju cleaner. Pada cleaner, stok akan mengalami pemisahan antara stok dengan kontaminan berdasarkan berat jenis. Hal ini sama dengan prinsip kerja pada HDC. Proses selanjutnya yaitu daerator. Pada tahap ini terjadi penghilangan gelembung udara yang terperangkap dalam stok dengan bantuan panas. Selanjutnya stok akan dipompa dengan fan pump 2 menuju screen. Screen. Pada tahap ini stok akan dipisahkan dengan kontaminan
yang tidak bisa dipisahkan dengan cleaner, atau bisa disebut kontaminan ini bisa sama berat jenisnya dengan serat ataupun lebih rendah dari serat. Maka itu diperlukan screen yang memisahkan kontaminan berdasarkan bentuk dan ukuran. Headbox akan menyebarkan dan meratakan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam. Stok dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin, tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Selain itu, juga headbox dapat mengatur gramatur kertas yang akan diproduksi. Selanjutnya yang kedua, wire merupakan tempat pembentukan lembaran kertas, di mana stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan di atas wire, sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Selain itu, juga wire berfungsi sebagai media drainase air, sehingga kadar air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 60%. Selanjutnya, press part. Lembaran yang telah terbentuk pada forming section dengan kadar air sekitar 60% akan melewati press part. Bagian ini akan membuat lembaran kertas menyisakan kadar air sekitar 35-40% saja. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran itu. Selanjutnya, pre-dryer. Karena properties kertas yang diinginkan adalah memiliki kadar air yang kecil di bawah 10%, maka dilakukanlah proses pengeringan di dryer. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Selanjutnya, size press. Kertas akan melewati cairan coating untuk memperbaiki sifat permukaan kertas. Selanjutnya, after dryer. Setelah melewati size press, kertas akan kembali dikeringkan melalui cylinder dryer. Selanjutnya, calendar. Calendar berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness dan caliper atau ketebalan sesuai standar. Selanjutnya, pulp roll. Menggulung kertas hingga didapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Setiap jumbo roll yang dihasilkan maka dicek kualitasnya, sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Baiklah, sekian. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada saran atau kritik bisa di komen di bawah ini. Terima kasih.